Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hukum mengangkat tangan ketika kunut witir. Ya, hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Mengangkat tangan ketika kunut ini termasuk sunnah. Ya, meskipun kalau kita berbicara masalah kunut, ini ada perinciannya ya. Ada di sana kunut witir, ada kunut subuh yang sering muncul ya. Di kalangan kaum muslimin, kemudian ada kunut nazilah ya. Ini macam-macam daripada kunut. Ikhwatul iman, prinsipnya adalah ketika misalkan apalagi yang ditanyakan adalah kunut witir ya. Kunut witir ini termasuk sunnah. Ya, Rasulullah SAW itu beliau ketika witir itu biasa beliau itu melakukan kunut. Ya. Doanya seperti apa? Sebagaimana yang masyhur di kalangan kaum muslimin ya. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya. Ini doa kunut witir ya. Kalau misalkan kita melakukan sholat witir, itu disunahkan untuk kita melakukan kunut ya. Begitu juga ketika misalkan berjamaah ya, misalkan di bulan Ramadan ini ya, sholat tarawih kemudian dilanjutkan dengan witir, dan di witir itu kemudian imam itu melakukan kunut, maka kita disunahkan untuk kunut ya, mengikuti imam. Begitu juga sholat subuh ya. Wallahu ta'ala shawab. Ikhwatul iman, memang ada perbedaan pendapat ya terkait daripada hukum kunut subuh ya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ya, mazhab Syafi'i ya, mengatakan bahwasanya kunut subuh ini termasuk sunnah ya, dan imam mazhab yang lain mengatakan kunut subuh ini tidak termasuk sunnah ya. Bahkan ada yang mengatakan termasuk hal-hal yang diada-adakan. Ada dua hadis yang bertentangan terkait masalah ini. Satu hadis berbicara bahwasanya Rasulullah SAW itu selalu kunut ya, sampai dengan beliau itu dijemput atau oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya sampai mendekati ajalnya. Kemudian satu hadis lagi mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak pernah kunut dalam semasa hidupnya. Ini ada perbedaan pendapat di antara ulama ya. Tapi yang jelas sikap kita adalah ketika misalkan kita bermakmum di belakang imam yang dia kunut ya, maka kita ikut kunut. Ini pendapat yang wallahu alam ini lebih kuat ya. Meskipun ada ulama yang berpendapat ya kita nggak usah ikut-ikutan imam kunut kemudian nggak usah ikut kunut, biasa aja diam. Memang ada ulama yang berpendapat demikian, tapi kalau kami pribadi, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Shalih Utsaimin dan juga para ulama-ulama yang lain, kalau kita bermakmum ya, di belakang orang yang kemudian dia melakukan kunut subuh, maka kita ikut untuk kunut. Ini sebagaimana yang pernah ditanyakan kepada sahabat, pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal ya, bagaimana apakah kita kemudian sholat di belakang Syafi'i, artinya Imam Syafi'i ataupun mazhab Syafi'i yang mereka kemudian kunut subuh. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya kalau kamu nggak mau kunut, jangan ikut sholat dengan mereka. Artinya apa? Kalau misalkan kita ikut bermakmum dengan mereka, maka ikutlah kunut mereka ya. Wallahu ta'ala a'lam shawab.